Well, I think we've got a squad strong enough and big enough in depth to mount a challenge and try and get in and around those playoffs where we were last year. We finished 8th last year. Melihat komposisi skuad timnas Indonesia saat ini, tentu kita semua sepakat jika kebutuhan utama saat ini adalah pos gelandang dan juga striker. Ya, pos-pos lain utamanya di lini belakang bisa dibilang sudah begitu kuat menilik kehadiran para back top kelas Eropa. Jika melihat lini belakang timnas Indonesia, selain memiliki nama-nama seperti Jay Ezzels, Misil Gers, Kevin Dykes, Jordi Amat, dan lain-lain, nama Elkan Bagot yang dulunya menjadi andalan pun kini akhirnya bermain penuh bersama Blackpool FC setelah lebih dari setengah musim bergelut dengan cederanya. Ya, Elkan Bagot akhirnya pulih dari cedera ankle yang dia dapatkan di bulan pertamanya di Blackpool FC dan kembali harus menepi ketika mengalami cedera di bagian paha. Hal inilah yang membuat Blackpool FC kehilangan kesempatan untuk menggunakan jasa pemain yang dipinjam dari klub Liga Inggris Ipswich Town itu. Nah, dengan kembali bermain sebagai starter 11 dan tampil secara penuh ketika Blackpool FC mengalahkan Exeter City pada Sabtu 25 Januari lalu, pelatih Blackpool FC Steve Bruce memberikan pujian setinggi langit terhadap Elkan Bagot yang dinilai tampil luar biasa meski baru pertama kali menurunkan pemain yang sudah 1 tahun absen dari timnas Indonesia ini. Legenda Manchester United itu menilai bahwa performa apik Elkan Bagot sebagai penebus setelah absen selama setengah musim akibat cedera yang menghantarnya secara berturut-turut. Selain itu, Bruce juga mengakui bahwa Elkan Bagot adalah jawaban dari kebutuhan tim, di mana dia menyebut kalau pemain keturunan Indonesia Inggris ini memberikan tim keseimbangan yang cukup bagus. Ya, Elkan Bagot membawa kemenangan 3-1 atas Exeter City sekaligus kemenangan perdana timnya pada tahun 2025 ini. Pemain yang dipinjam dari Ipswich Town tersebut diharapkan kembali memperlihatkan performa bagus saat Blackpool FC melakoni laga tandang melawan Lincoln City pada Rabu 29 Januari dini hari nanti. Nah, menilik pujian dari sosok legenda MU tadi, memang berdasarkan fakta statistik Elkan Bagot cukup mentereng di laga kemarin. Diketahui saat mengawal pertahanan timnya, Elkan Bagot mencatatkan sekali intersepsi dan 14 kali clearance, namun dia hanya sekali melakukan pelanggaran. Elkan Bagot juga mencatatkan 84% dalam akurasi umpan ke rekan setimnya. Dia pun turut membantu serangan Blackpool dengan melakukan sekali tendangan ke gawang lawan. Sementara itu, ketiga gol Blackpool FC dicetakkan pada babak pertama, di mana gol itu dicetak oleh C.J. Hamilton, Tom Bloxham, dan Ashley Fletcher. Exeter hanya mampu mencetak 1 gol balasan pada babak kedua, dan gol tersebut ditorehkan oleh Milenix Ali pada menit ke-82. Elkan Bagot yang tidak tergantikan di lini pertahanan Blackpool dan juga tampil impresif sepanjang 90 menit permainan, membuat posisi Blackpool berada di peringkat ke-14 dengan 34 poin dan poin itu dari 8 menang, 10 imbang, dan 8 kekalahan. Ya, Elkan Bagot yang merupakan bek tengah dengan tinggi badan 196 cm memang sempat menjadi andalan dari Sintayong dalam turnamen besar seperti Piala AFF dan Piala Asia. Elkan sering menjadi andalan bersama Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh. Namun masa-masa itu tidak bertahan lama, di mana nama pemain muda ini tiba-tiba menghilang dari daftar pemain timnas Indonesia sejak pertengahan tahun lalu. Absennya Elkan Bagot bukan karena kedatangan pemain baru seperti Jay Ezzels, Misil Gers, ataupun Kevin Dykes, namun dikabarkan lantaran terdapat masalah indisipliner sebagai alasan utamanya. Nah, penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru di timnas Indonesia membawa harapan baru bagi pemain-pemain yang sebelumnya terasingkan oleh Sintayong. Dan pemain-pemain yang menjadi andalan di bawah asuhan Sintayong di 5 tahun terakhir pun mungkin perlu berusaha ekstra untuk mendapatkan tempat lagi dalam strategi Kluivert. Ya, setiap pelatih pastinya memiliki pendekatan dan strategi yang berbeda. Itulah kenyataan yang sering ditemui dalam dunia sepak bola. Dan tentulah karena adanya pergantian pelatih ini, kemungkinan Elkan Bagot kembali bergabung dengan skuad timnas Indonesia diperkirakan akan lebih besar.
Benar, peluang dipanggilnya kembali Elkan Bagot ke timnas memang cukup terbuka, apalagi selain Justin Hubner. Elkan Bagot adalah salah satu bek tengah dengan dominasi kaki kiri yang dimiliki oleh timnas Indonesia era sekarang. Dan seperti yang diketahui bahwa bek tengah murni dengan kaki dominan kiri cukup jarang di timnas Indonesia, meskipun ada nama Nathan Chuan dan Kelvin Verdong yang juga memiliki kaki dominan kiri. Akan tetapi kedua pemain tersebut adalah seorang bek kiri dan juga seorang gelandang bertahan. Tentunya alasan kaki dominan kiri yang dimiliki oleh Elkan Bagot bisa membuatnya kembali mendapatkan kesempatan di timnas Indonesia lagi. Kemudian selain memiliki permasalahan dengan Sintayong, alasan lainnya Elkan Bagot lama tak dipanggil ke timnas Indonesia adalah karena sang pemain yang sempat dibekap cedera yang cukup lama. Dilansir dari laman transfermarket.co.id, Elkan Bagot di tahun 2024 lalu sempat cedera paha yang membuatnya harus absen selama beberapa bulan untuk proses pemulihan. Namun di akhir tahun 2024 ini, bek yang telah mengemas 22 laga dan mencetak 2 gol bersama timnas Indonesia tersebut sudah dikonfirmasi pulih oleh klubnya, Blackpool FC. Tak dapat dipungkiri juga bahwa postur jangkung yang dimiliki oleh Elkan Bagot tentunya menjadi keunggulan bagi dirinya. Dilansir dari laman transfermarket.co.id, dengan postur 196 cm, tentunya dirinya menjadi pemain tertinggi di timnas Indonesia saat ini. Dirinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Marten Pas dengan 192 cm dan Jay Ises dengan 190 cm. Postur tinggi ini bisa menjadi keunggulan untuk memenangkan duel-duel bola udara dengan lawannya kelak. Dan karena alasan-alasan itu tadilah mengapa Elkan Bagot kemungkinan besar bisa kembali ke timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Dengan melihat kemungkinan yang ada ini juga, pecinta sepak bola tanah air berpotensi besar dapat melihat duet Elkan Bagot dengan bek klub Italia Jay Ises di timnas Indonesia untuk pertama kalinya di bawah asuhan Patrick Kluivert. Ya, potensi duet keduanya bisa saja tercipta usai Patrick Kluivert dilaporkan tetap menunjuk Jay Ises sebagai kapten dan juga akan memanggil Elkan Bagot nanti. Pemilihan Jay Ises sebagai kapten tak lepas dari jiwa kepemimpinannya, terlebih bek berusia 24 tahun itu juga bisa bahasa Belanda, sehingga tak akan kesulitan berkomunikasi dengan Patrick Kluivert. Kemudian soal kembalinya Elkan, potensi ini cukup besar karena Patrick Kluivert memainkan taktik 4 back, sehingga Elkan Bagot bisa ditempatkan di back tengah kiri dan juga Jay Ises ditempatkan di back tengah kanan. Menarik dinanti bagaimanakah duet keduanya. Apakah lini belakang timnas bisa semakin kokoh?